Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh anugerah-Mu saja kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan sudah pelihara dan kuatkan kami. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mampu berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perenungan kita pagi hari ini terambil dari Kejadian 27 ayat 41 dengan tema yaitu dendam membara di hati. Firman Tuhan berbunyi demikian. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Esau adalah anak sulung dari Ishak dan Ribka, yang ketika lahir seluruh tubuhnya berbulu seperti jubah dan berwarna merah. Ia pandai berburu dan kesenangannya tinggal di padang. Ishak sangat mengasihi Esau karena Ishak suka makan daging buruannya. Keputusan Esau untuk menjual hak kesulungannya kepada Yakub adiknya adalah awal petaka baginya, sebab ia harus kehilangan berkat sebagai anak sulung. Peristiwa ini sekaligus menguatkan legitimasi Yakub sebagai tuan atas Esau. Karena telah menganggap remeh hal berharga yang seharusnya menjadi bagiannya, Esau harus menanggung akibatnya. Penyesalan pun tiada berguna. Sejak saat itu, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Kata dendam dalam perikop ini memiliki arti yaitu berkeinginan keras untuk membalas kejahatan dan sebagainya. Benih dendam Esau ini akhirnya mengakar sampai kepada keturunannya yang lebih dikenal sebagai orang-orang Edom. Begitu hebatnya dampak negatif dari sebuah akar pahit yang bahkan menurun sampai pada keturunan-keturunan berikutnya. Akhirnya Tuhan pun menjatuhkan hukuman atas mereka karena dendamnya yang kesumat dan perlakuan jahat mereka terhadap umat Israel. Yehezkiel 25 ayat 12-13 mencatat, oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, dan aku membuatnya menjadi reruntuhan. Dari Teman sampai Dedan, mereka akan mati rebah oleh pedang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kisah Esau dan keturunannya ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dendam itu sangat berbahaya dan berdampak sangat buruk. Dendam hanya menimbulkan akar pahit dan dapat menghasilkan tindakan-tindakan jahat. Tuhan sangat membenci orang-orang yang memiliki dendam kesumat terhadap sesamanya. Kiranya Tuhan terus membaharui hati kita sehingga kita dimampukan untuk tetap menaruh kasih terhadap sesama. Sehebat apapun perlakuan orang lain terhadap kita, sehebat apapun yang kita alami saat ini, kiranya kita terus menaruh kasih terhadap sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk perenungan pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Di tengah segala keberdosaan kami, Engkau Allah tidak berhenti mengasihi kami. Engkau Allah tidak pernah lelah mengampuni kami. Menyadari hal ini, sungguh tidak ada alasan bagi kami untuk menaruh dendam terhadap
Untuk itu ya Tuhan, berikan hati yang penuh kasih, hati seperti hati-Mu, sehingga kami mampu mengasihi setiap orang dan tidak menaruh dendam. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.